Salam sejahtera, kembali lagi di Kupas Berita di mana selalu kami memberikan berita terbaru tentang kebijakan pemerintah bagi pensiunan, PNS, dan yang lagi menjabat PNS. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Badan Kepegawaian Negara dorong sistem gaji tunggal ASN pensiun naik 75%. Begini penjelasan Kementerian Keuangan. Dan sebelum kita masuk dalam video berikutnya, alangkah baiknya Bapak Ibu memberikan like, komen, dan subscribe agar kami selalu memberikan berita terbaru tentang kebijakan pemerintah. Tonton video ini, jangan di skip. Di sini kita akan membahas satu persatu. Berita ini kita kutip dari Radar Semarang. Ketua Dewan Pengurus Korpi Nasional sekaligus Badan Kepegawaian Negara atau BKN Judan Arif Fakrullah kembali menghidupkan wacana reformasi pengajian ASN melalui penerapan single salary system atau sistem gaji tunggal. Dalam skema ini, gaji pokok dan tunjangan ASN akan digabung menjadi satu kesatuan penghasilan, berbeda dari sistem saat ini yang memisahkan keduanya. Judan menilai sistem lama sudah tidak relevan karena banyak ASN, khususnya golongan 1 dan 2, masih menghadapi kesulitan finansial meski telah puluhan tahun mengabdi. Banyak ASN yang bekerja puluhan tahun masih menghadapi beban cicilan hingga masa pensiun. Padahal pensiun ASN saat ini hanya dihitung dari gaji pokok tanpa memperhitungkan tunjangan, ujar Judan saat membuka Rakernas Korpri 2025 di Palembang. Menurut Judan, sistem gaji tunggal akan lebih adil dan efisien karena seluruh komponen pendapatan ASN baik gaji maupun tunjangan disatukan dalam satu sistem pembayaran. Jika diterapkan, pensiunan ASN berpotensi menerima hingga 75% dari total penghasilan terakhirnya bukan sekadar dari gaji pokok. Skema ini lebih sederhana dan lebih adil bagi ASN maupun pensiunan. Tegasnya, Judan mengungkapkan bahwa gagasan ini bukan hal baru. Korpri telah menyampaikan usulan serupa sejak 1 dekade lalu, namun belum direalisasi karena terkendala kebijakan fiskal dan kesiapan regulasi. Kami berharap Menteri Keuangan yang baru bisa memberi keberpihakan lebih besar terhadap kesejahteraan ASN, termasuk memastikan TPP daerah dibayarkan secara rutin dan mencukupi, tambah Judan. Ia juga menegaskan tugas utama dari reformasi pengajian ini adalah agar ASN bisa menutup masa tugasnya dengan tenang dan bermartabat tanpa terbebani utang. Target kita sederhana, saat ASN pensiun SK kembali ke tangan, bukan diperpanjang karena utang, ujarnya. Selain isu kesejahteraan, Korpri juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi ASN. Judan mendesak agar rencana peraturan pemerintah RPP tentang perlindungan hukum ASN yang telah diusulkan sejak 2016 segera diselesaikan. Dengan adanya regulasi ini, ASN akan memiliki jaminan hukum sama menjalankan tugas agar tidak mudah dikriminalisasi. ASN harus punya keberanian bekerja tanpa rasa takut, perlindungan hukum itu wajib, kata Judan. Bersamaan dengan reformasi gaji, BKN juga tengah mengembangkan sistem kepegawaian nasional terpadu berbasis digital. Sistem ini akan mengintegrasikan data ASN dengan Disduk Capil sehingga proses mutasi, promosi, hingga pensiun dapat dilakukan secara otomatis dan transparan. Digitalisasi birokrasi diharapkan dapat memangkas prosedur yang berbelit dan mempercepat pelayanan publik di seluruh Indonesia. Meski mendapat dukungan luas, pemerintah belum akan menerapkan sistem gaji tunggal pada 2026. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Lukif Al-Firman menegaskan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap kajian di BKN dan belum masuk ke program prioritas APBN 2026. Dalam nota keuangan 2026, single salary masih masuk kategori jangka menengah. Itu artinya masih dikaji oleh BKN, kata Luki di Gaduh. Pemerintah menilai penerapan sistem baru ini membutuhkan penyesuaian besar pada struktur fiskal, regulasi, serta kesiapan sistem pengajian nasional.
Wacana single salary system dinilai sebagai langkah strategi menuju reformasi ASN yang lebih modern dan berkeadilan. Namun, implementasinya tidak bisa instan. Perlu sinkronisasi antara Kemenku, BKN, Kemenpa, RB, serta pemerintah daerah untuk memastikan sistem ini bisa diterapkan tanpa menimbulkan ketimpangan. Jika berhasil diterapkan, sistem ini bukan hanya meningkatkan daya beli ASN aktif, tetapi juga memberikan jaminan kesejahteraan bagi pensiunan yang selama ini dinilai belum layak. Reformasi sistem pengajian ASN melalui single salary system adalah bentuk upaya pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih adil, transparan, dan sejahtera. Meski belum diimplementasikan, dorongan dari Korpri dan BKN menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tengah bergerak menuju reformasi ASN yang lebih komprehensif. Sekian informasi yang saya bagikan ini, semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Sebelum saya mengakhiri berita ini, jangan lupa Bapak Ibu memberikan like, komen, dan subscribe agar selalu dapat berita dari kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.